Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Kusuma Wardani dari Prodi S1 Perawatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang disintegrasi. Indonesia adalah negara besar baik dalam hal luas wilayah maupun keragaman. Menyatukan Indonesia memang tidak mudah. Wilayah kita yang membentang dari Aceh sampai Papua terdiri dari belasan ribu pulau. Kita selalu menghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Ancaman disintegrasi yang terjadi di Papua saat ini dan sebenarnya terus terjadi adalah persoalan rumit dari melibatkan begitu banyak faktor. Papua adalah wilayah lain yang kini merupakan wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Perbedaan mendasar itu membuat sebagian orang Papua merasa bahwa Papua seharusnya tak menjadi bagian dari Indonesia. Itu menjadi sumber ancaman disintegrasi. Soal lainnya adalah soal kesenjangan antara pusat dengan daerah. Ini sebenarnya bukan masalah Papua saja, ini masalah di banyak daerah. Tempo hari listrik mati di Jakarta dan sekitarnya. Papua sebagai provinsi paling timur dalam banyak aspek pembangunan, tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain. Tentu saja ada usaha untuk memperbaiki kesenjangan itu, sayangnya kendalanya juga tidak sedikit. Papua dan bergejolak kerusuhan besar melanda Jayapura. Sementara itu, situasi keamanan terkait aktivitas organisasi Papua Merdeka atau OPM belum juga terkendali. Sudah banyak warga sipil meninggal dan sejumlah anggota TNI gugur dalam berbagai kasus gangguan keamanan di Niger. Papua berada dalam situasi genting bukan hanya dalam soal keamanan, tapi juga dalam soal integrasi bangsa. Papua bukan satu-satunya wilayah yang memiliki ancaman disintegrasi. Dulu Aceh juga begitu, bahkan skalanya lebih luas, karena Gerakan Aceh Merdeka atau GAM memiliki pasukan yang jauh lebih kuat dibandingkan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Pemerintahan Indonesia kerepotan menghadapi pemberontakan dalam skala luas dengan jumlah korban yang besar di kedua belah pihak. Ajaibnya, persoalan Aceh bisa diselesaikan didorong oleh suatu faktor yang sama sekali tidak diduga oleh manusia, yaitu bencana alam tsunami. Luluh lantakan Aceh oleh bencana itu membuat para penting GAM waktu itu cenderung melumpuh. Di luar soal sejarah dan etnik, Aceh punya salah satu faktor lain yang mungkin tidak melibatkan menuju ancaman disintegrasi Papua, yaitu soal ideologi. Aceh ingin terletak sebagai negeri bersyariat Islam, menjaga Indonesia tetap utuh sebagai NKRI yang berdaulat dan melindungi segenap anak bangsa tanpa membedakan latar belakang, suku, daerah, agama, dan status sosial sangat sulit. Ini adalah kerjasama komponen bangsa. Kejadian di Papua saat ini hanyalah satu ombak yang menggoyangkan NKRI. Ada banyak ancaman lain, khususnya yang terkait dengan soal ideologi. Menurut saya, kasus tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi dan pengawasan antara pemerintah daerah dengan pusat, kurangnya sosialisasi dan musyawarah tentang nilai-nilai Pancasila, kurangnya perhatian pemerintah pusat ke daerah-daerah tertentu. Solusi yang tepat menurut saya meningkatkan rasa kesatuan baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Perlu adanya sosialisasi dan musyawarah tentang nilai Pancasila dan meningkatkan komunikasi pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan pusat. Terima kasih.